pagi, perkenalkan nama saya Aris Manjebuang, NIM 21102022 dari mahasiswa Prodi Magister Pendidikan Matematika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis. Judul tesis saya adalah pengembangan bahan ajar program linear berbasis model pembelajaran problem-based learning berbantuan aplikasi GeoGebra untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan kemandirian belajar siswa SMA kelas 11. Dan sebelumnya saya berterima kasih kepada kedua pembimbing tesis saya, pembimbing 1 Bapak Prof. Joshua Sabandar, MA PhD, dan pembimbing 2 Dr. Asep Ikin Sugandi, MPD. Latar belakang masalah pada penelitian ini, yang pertama, pentingnya peranan matematika dan penguasaan konsep dasar materi program linear. Yang kedua, pentingnya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 3. Pentingnya kemandirian belajar matematis siswa. Keempat, perlunya model pembelajaran yang inovatif dalam meningkatkan kualitas siswa. Kelima, pentingnya penguasaan teknologi terutama dalam bidang matematika atau bidang pendidikan matematika. Tapi kenyataannya di lapangan itu berdasarkan studi pendahuluan. Studi lapangannya di siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Toma, dan studi kepustakaannya ini penelitian relevannya dalam Nasution dan Rangkuti 2019, Karisma dan Asma 2018, Ramadhani 2016, Ramadhani dan Siraj 2020, Nuryana dan Rusyana 2019. Permasalahan yang ditemukan, pertama, siswa masih kesulitan dalam menyelesaikan soal program linear. Kedua, kemampuan pemecahan masalah matematis siswa masih berada pada kategori rendah. 3. Rendahnya kemandirian belajar matematika siswa. 4. Pembelajaran masih didominasi oleh guru. 5. Penggunaan bahan ajar yang masih terbatas pada buku teks dan belum interaktif. Solusi mengatasi masalah tersebut, pertama, mengembangkan bahan ajar materi program linear berupa LKPD. Kedua, menggunakan model problem-based learning. Yang ketiga, menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, dari solusi ini diharapkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa akan meningkat. Kemudian, kemandirian belajar matematika siswa juga akan meningkat. Rumusan masalahnya, pertama, bagaimana pengembangan bahan ajar program linear dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbantuan aplikasi GeoGebra. Kedua, bagaimana kelayakan bahan ajar program linear dengan menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi GeoGebra ditinjau dari validitas dan kepraktisan. 3. Apakah peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbantuan aplikasi GeoGebra pada materi program linear lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa? Keempat, apakah peningkatan kemandirian belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbantuan aplikasi GeoGebra pada materi program linear lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa? Tujuan penelitiannya: 1. Mengembangkan dan menghasilkan bahan ajar program linear dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbantuan aplikasi GeoGebra. Kedua, menelaah kelayakan bahan ajar program linear dengan menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi GeoGebra ditinjau dari validitas, kepraktisan, dan keefektifan.
3. Menelaah peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbantuan aplikasi GeoGebra pada materi program linear lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Keempat, menelaah peningkatan kemandirian belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbantuan aplikasi GeoGebra pada materi program linear lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Metode penelitian. Metode dan desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian pengembangan research and development. Model pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan Born and Gall dengan tahapan penelitian meliputi research and information collecting, planning, develop preliminary form of product, preliminary file testing, main product revision, main file testing, operational product revision, operational file testing, final product revision, dissemination and implementation. Subjek penelitiannya pada uji terbatas itu 10 siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Tomang. Pada uji luas ada 29 siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Tomang. Pada uji produk ada menggunakan 2 kelas di siswa SMA Negeri 2 Tomang. Untuk kelas eksperimen ada sebanyak 25 siswa kelas 11 MIPA 2. Dan untuk kelas kontrol ada 26 siswa kelas 11 MIPA 1. Instrumen penelitiannya menggunakan lembar wawancara, angket validitas ahli materi dan ahli media, angket kepraktisan, 5 butir soal tes kemampuan pemecahan masalah matematis, dan angket skala kemandirian belajar siswa. Untuk prosedur penelitiannya ada 3 tahap. Pertama, tahap persiapan. Kedua, tahap pelaksanaan. Ketiga, tahap evaluasi dan pengolahan data. Untuk prosedur pengolahan datanya, data pretest dan posttest kemampuan pemecahan masalah matematik dan kemandirian belajar siswa dianalisis menggunakan Microsoft Excel dan software IBM SPSS Statistik version 25. Hasil penelitian. Yang pertama, pengembangan bahan ajar program linear berbasis problem-based learning berbentuk aplikasi GeoGebra. Bahan ajar program linear berupa LKPD yang menggunakan model problem-based learning berbantuan aplikasi GeoGebra direncanakan memiliki urutan cover depan berisi judul materi, mata pelajaran, kelas, dan identitas penyusun. Yang kedua, identitas kelompok dan anggota kelompok, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran serta petunjuk penggunaan. Ketiga, isi LKPD berisi kegiatan siswa untuk menyelesaikan masalah program linear sesuai langkah-langkah model problem-based learning, yaitu orientasi siswa pada masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Keempat, disediakan kolom-kolom untuk jawaban siswa. Kelima, disediakan langkah-langkah penggunaan aplikasi GeoGebra pada setiap pokok materi. Untuk revisi hasil validasi ahli materi dan validasi ahli media. Jadi dalam proses pengembangannya ini peneliti melakukan validasi terhadap ahli materi dan validasi terhadap ahli media. Nah, dari hasil validasi tersebut ada beberapa saran dari kedua validasi tersebut. Yang pertama, penambahan penulisan petunjuk pengerjaan LKPD. Nah, bisa dilihat pada gambar di mana sebelum direvisi dan gambar setelah direvisi. Yang kedua, penambahan petunjuk penggunaan aplikasi GeoGebra. Jadi di akhir LKPD-nya itu di bagian akhir saya tambahkan langkah-langkah penggunaan aplikasi GeoGebra. Revisi hasil uji terbatas dan uji luasnya. Di situ peneliti melakukan perbaikan kolom jawaban siswa di bagian menggambar grafik pada LKPD.
bisa dilihat pada gambar. Sebelum revisi, di situ kolom jawaban siswa untuk menggambar grafik itu hanya berupa garis-garis, sedangkan setelah direvisi, peneliti memperbaikinya dengan menggunakan background kertas milimeter. Nah, hal ini dilakukan supaya siswa lebih mudah dalam menggambar grafik himpunan penyelesaian program linear. Kedua, kelayakan bahan ajar program linear berbasis problem-based learning berbantuan aplikasi GeoGebra. Yang pertama, hasil validasi bahan ajar oleh ahli materi. Nah, di sini ada 20 item penilaian oleh ahli materi, dan ahli materi ini divalidasi oleh 3 orang validator. Dan dari hasil ketiga validator ahli materi ini diperoleh rata-rata jumlah nilainya 219 dengan persentase 73% dan berada pada kategori layak. Hasil validasi bahan ajar oleh ahli media itu dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, kesesuaian bahan ajar dengan syarat didaktis atau kelayakan penyajian isi. Rata-rata skornya 4,25, persentase 85% dan interpretasinya sangat valid. Yang kedua, kesesuaian bahan ajar dengan syarat konstruk. Rata-rata skornya 4,00, persentasenya 80% dan interpretasinya valid. Ketiga, kesesuaian bahan ajar dengan syarat teknik atau kegrafisan. Rata-rata skornya 4,00, persentase 80%, interpretasi valid. Nah, dari ketiga aspek penilaian ini diperoleh nilai rata-ratanya 4,08, persentasenya rata-ratanya 81,67%, interpretasinya valid. Nah, kesimpulannya dari hasil validasi bahan ajar oleh ahli media ini berada pada kategori layak. Cek kepraktisan bahan ajar. Yang pertama, pada saat uji coba terbatas. Hasil kepraktisan bahan ajar pada uji terbatas ini dari 5 pertemuan. Pertemuan pertama diperoleh 81%, interpretasinya sangat praktis. Pertemuan kedua 70%, interpretasinya praktis. Yang ketiga 71%, interpretasinya praktis. Pertemuan keempat presentasinya 72%, interpretasinya praktis. Pertemuan kelima presentasinya 74%, interpretasinya praktis. Rata-rata presentasinya 73,73% dan berada pada kategori praktis. Pada uji coba luas, hasil kepraktisan bahan ajarnya pada pertemuan pertama presentasinya 88,75%, interpretasinya sangat praktis. Pertemuan kedua presentasi kepraktisannya 88,89%, interpretasinya sangat praktis. Pertemuan ketiga presentasinya 89,56%, interpretasinya sangat praktis. Pertemuan keempat, persentase kepraktisannya 90,33, interpretasinya sangat praktis. Pertemuan kelima, persentasenya 89,89, interpretasinya sangat praktis. Nah, secara rata-rata keseluruhan, persentasenya 89,33% dan berada pada kategori sangat praktis. Ketiga, kemampuan pemecahan masalah matematis siswa menggunakan bahan ajar berbasis model problem-based learning berbantuan GeoGebra. Hasil analisis data tes kemampuan pemecahan masalah matematis pada uji produk dapat dilihat pada tabel berikut, di mana pada kelas eksperimen diperoleh pretestnya 10,80, posttestnya 39,4 dan NG-nya 0,73. Untuk persentasenya, pretestnya 21,60%, posttestnya 78,80% dan NG-nya 73%.
Nah, standar deviasinya atau simpangan bakunya 5,28 untuk pretest, posttestnya 4,75, NG-nya 0,115. Nah, untuk kelas kontrol, pretestnya rata-rata 9,62, posttest 26,27, NG-nya 0,40. Persentasenya 19,23% untuk pretest, posttestnya 52,54% dan NG-nya 40%. Untuk simpangan bakunya pada pretest 3,79, posttestnya 4,60 dan NG-nya 0,142. Untuk jumlah siswa pada kelas eksperimen sebanyak 25 orang dan kelas kontrol sebanyak 26 orang. Nah, dari hasil uji tes kemampuan pemecahan masalah matematis pada uji produk tadi, itu dapat dilihat bahwa rata-rata hasil pretest, posttest, dan endgain siswa kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol. Kemudian endgain kelas eksperimen itu berada pada kategori tinggi, sedangkan endgain kelas kontrol berada pada kategori sedang. Nah, melihat hasil analisis tersebut, maka hal ini berarti secara keseluruhan nilai rata-rata kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Untuk analisis data pretest, untuk uji normalitasnya diperoleh pada kelas eksperimen nilai signifikannya sebesar 0,200 dan pada kelas kontrol nilai signifikannya sebesar 0,067. Nah, jika dilihat kedua nilai signifikan ini pada kelas eksperimen dan kelas kontrol itu lebih besar dari 0,05, sehingga kedua kelas berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk uji homogenitasnya diperoleh nilai signifikannya sebesar 0,232, yang berarti kedua kelas baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen varians kedua kelas tersebut homogen. Uji T independen diperoleh nilai signifikan to tail pada equal variance assume itu sebesar 0,361. Nah, hal ini lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan kemampuan awal pemecahan masalah matematis siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Analisis data post-test. Untuk uji normalitasnya pada kelas eksperimen diperoleh signifikannya 0,149, pada kelas kontrol sebesar 0,153. Nah, dari kedua nilai signifikan ini dapat dilihat bahwa nilainya lebih besar dari 0,05, sehingga kedua kelas berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk uji homogenitasnya diperoleh nilai signifikan sebesar 0,905. Hal ini juga nilainya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa varians kedua kelas tersebut homogen. 3. Uji T independen. Diperoleh nilai signifikannya sebesar 0,000. Hal ini terlihat bahwa nilai signifikan tersebut pada dua tel itu lebih kecil dari 0,05, atau 0,00 dibagi 2 itu sama dengan 0,00, yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar berbasis model problem based learning berbantuan aplikasi GeoGebra lebih baik daripada yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Analisis data endgain. Untuk uji normalitasnya pada kelas eksperimen diperoleh sebesar 0,200, pada kelas kontrol diperoleh sebesar 0,200, dan kedua nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05, sehingga kedua kelas berasal dari
populasi yang berdistribusi normal. Untuk uji homogenitasnya diperoleh nilai signifikannya sebesar 0,328 yang artinya lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa varians kedua kelas beras tersebut homogen. Untuk uji T independennya diperoleh nilai signifikannya 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1-nya diterima, yang berarti peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar berbasis model problem based learning berbantuan aplikasi GeoGebra lebih baik daripada yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Untuk hasil analisis data tes kemandirian belajar siswa pada uji produk. Pada kelas eksperimen diperoleh nilai rata-ratanya pada angket awal itu sebesar 102,68. Persentasenya 71,31%, simpangan bakunya 6,49. Pada angket akhir diperoleh rata-ratanya 123,80, persentasenya 85,97%, simpangan bakunya 4,03. Pada endgain diperoleh rata-rata 0,50, persentasenya 50%, dan simpangan bakunya 0,115. Untuk kelas kontrol, pada angket awal diperoleh nilai rata-ratanya sebesar 100,77, persentasenya 69,69%, simpangan bakunya 5,41. Pada angket akhir rata-ratanya sebesar 109,58, persentasenya 76,07%, simpangan bakunya 2,94. Pada endgain rata-ratanya 0,20, persentasenya 20% dan simpangan bakunya 0,084. Analisis data angket awal. Untuk uji normalitasnya pada kelas eksperimen diperoleh signifikan 0,200 dan kelas kontrol diperoleh sebesar 0,0200 sehingga kedua nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05 yang artinya kedua kelas berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk uji homogenitasnya diperoleh nilai signifikannya sebesar 0,361 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa varians kedua kelas tersebut homogen. Pada uji T independen diperoleh nilai signifikannya sebesar 0,258 yang berarti lebih besar dari 0,05 yang artinya H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kemandirian belajar awal siswa yang menggunakan bahan ajar berbasis model pembelajaran problem based learning berbantuan aplikasi GeoGebra dan menggunakan pembelajaran konvensional. Analisis data angket akhir. Untuk uji normalitasnya diperoleh nilai signifikan kelas eksperimen dan kelas kontrol sebesar 0,200 yang artinya lebih besar dari 0,05 sehingga kedua kelas berdistribusi normal. Untuk uji homogenitasnya diperoleh nilai signifikan sebesar 0,145 yang artinya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa varians kedua kelas tersebut homogen. Untuk uji T independennya diperoleh nilai signifikannya sebesar 0,00 yang nilainya lebih kecil dari 0,05 yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa kemandirian belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar berbasis model problem based learning berbantuan aplikasi GeoGebra lebih baik daripada yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Analisis data endgain. Untuk uji normalitasnya kelas eksperimen nilai signifikannya 0,078 dan kelas kontrol sebesar 0,138. Artinya kedua nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05 sehingga kedua kelas berdistribusi normal.
Untuk uji homogenitasnya nilai signifikannya sebesar 0,101, yaitu lebih besar dari 0,05 sehingga kedua kelas tersebut homogen. Untuk uji T independennya diperoleh nilai signifikannya 0,00, yaitu lebih kecil dari 0,05 sehingga H0-nya ditolak dan H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemandirian belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar berbasis model problem based learning berbantuan aplikasi GeoGebra lebih baik daripada yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Kesimpulannya, yang pertama, pengembangan bahan ajar program linear berbasis model problem based learning berbantuan aplikasi GeoGebra telah sesuai dengan tahapan pengembangan Bolt and Gal, yaitu Research and Information Collecting, Planning, Develop Preliminary Form of Product, Preliminary File Testing, Main Product Revision, Main File Testing, Operational Product Revision, Operational File Testing, Final Product Revision, Dissemination and Implementation. Kedua, pengembangan bahan ajar program linear berupa LKPD berbasis model problem based learning berbantuan aplikasi GeoGebra valid, praktis, dan efektif digunakan dalam pembelajaran matematika. 3. Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar program linear berbasis model problem based learning berbantuan aplikasi GeoGebra lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran konvensional. Keempat, peningkatan kemandirian belajar matematika siswa yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar program linear berbasis model problem based learning berbantuan aplikasi GeoGebra lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran konvensional. Saran pertama, pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar program linear berbasis model problem based learning berbantuan aplikasi GeoGebra dapat menjadi alternatif dalam pembelajaran matematika di sekolah. Kedua, perlu adanya pengembangan bahan ajar berbasis model problem based learning pada materi matematika yang lainnya. Ketiga, disarankan kepada guru atau peneliti yang akan menggunakan bahan ajar yang peneliti telah kembangkan agar memperhatikan ilustrasi grafik yang disketsakan, terutama pada ketepatan titik pojok dan garis-garis selidik ketika menentukan nilai optimum fungsi tujuan masalah program linear. Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar melakukan penelitian dengan bahan ajar yang peneliti kembangkan untuk meneliti kemampuan matematika dan aspek sikap siswa yang lainnya. Demikian hasil presentasi penelitian tesis saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi.